membohongi para investor kan, Pak. Yang menjadi taruhan di sini bukan hanya penanganan kasus ini, tapi reputasi Polri. Halo, selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang saya rasa setiap orang di Indonesia tahu tentang keluarga tamu ini ya. Jadi kita hari ini dalam video ini mengambil tema tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri di dalam kasus-kasus yang kelas atas lah istilahnya ya. Oke, mari saya perkenalkan dulu narasumber kami. Ini hadir bersama kita adalah Bapak Freddy Wijaya. Nah, Bapak Freddy Wijaya ini adalah salah satu anak dari konglomerat ya mungkin terkaya ya, termasuk 3 terkaya besar di Indonesia, yaitu Bapak almarhum Eka Cipta Wijaya situ. Yang kita ketahui bahwa Bapak Eka Cipta ini beliau memiliki konglomerat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ya, dari real estate, Sinarmas Developer, dari Ciwi Kimia, pabrik kertas ya. Banyak saya rasa di mana Sinarmas ini berperan juga Bapak Eka Cipta ini dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oke. Nah, kali ini yang kami mau bahas adalah tentang bagaimana penegakan hukum yang terjadi ketika Bapak Eka Cipta tersebut yang sudah almarhum meninggal, lalu bagaimana seharusnya yang terjadi dengan harta ya, jadi warisan. Jadi kita bukan membahas tentang hartanya, tentang materinya, tetapi camkan yang kami lebih bahas di sini adalah tentang penegakan hukumnya. Bagaimana yang seharusnya terjadi dan bagaimana adilnya yang harus terjadi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oke. Selamat siang Bapak Freddy Wijaya, apa kabar hari ini? Baik, siang juga Pak Alvin. Bapak Freddy seneng nih bisa bisa kehadiran Bapak di sini ya dalam video podcast di LQ Indonesia Law Firm. Nah, ini saya yakin masyarakat Indonesia juga mendengar, dan saya dengar bahwa Bapak sedang ada masalah kasus hukum yang mana saat ini sedang ditangani oleh di kepolisian ya Pak ya? Betul sekali Pak. Jadi saya harap juga nanti Bapak Kapolri melihat video ini, juga jenderal-jenderal lain juga melihat ini bagaimana proses yang sedang terjadi, yang secara nyata terjadi di institusi Polri ya. Jadi kami biar supaya masyarakat bisa melihat bagaimana sih penegakan hukum ini dari kacamata seorang Bapak Freddy Wijaya. Pak Freddy, bisa tolong diceritakan secara singkat tentang kronologis kejadiannya dulu Pak gitu loh. Jadi maksudnya adalah peristiwa meninggalnya almarhum Bapak Eka Cipta yang terhormat ini bagaimana kok bisa kemudian menjadi sebuah perkara hukum, apalagi perkara pidana Pak? Ya. Baik Pak Alvin, terima kasih atas kesempatan saya bisa menjelaskan di sini. Ya. Yang pertama-tama saya mau jelaskan bahwa setelah ayah saya almarhum, beliau meninggalkan akta wasiat yang menurut oleh abang-abang tiri saya itu adalah akta wasiat yang sah diberikan oleh almarhum ayah saya. Itu akta wasiat nomor 60 yang menyebutkan bahwa kami semua mendapatkan harta warisan sebesar kira-kira 1 miliar setiap anak maupun istri-istri di situ dicantumkan. Tapi karena saya meragukan keabsahan dari akta wasiat itu, maka saya gugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, pada saat gugat itu, saya mengajukan bukti saya sebagai salah satu anak sah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Februari tahun 2020. Bahwa saya adalah anak sah dari perkawinan antara ayah saya dengan ibu saya. Nah, setelah saya ajukan sebagai bukti, ternyata mereka, yaitu para tergugat, yaitu 5 abang tiri saya, Teguh Ganda Wijaya, Mukhtar Wijaya, Frank Wijaya, Indra Wijaya, ya, dan Frankel Wijaya. 3 dari mereka itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 5 Agustus tahun 2020. Kasasi itu untuk membatalkan status penetapan anak sah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
supaya saya tidak ada hak dalam arti kata di warisan maupun menggugat mereka secara perdata di PN Jakarta Selatan. Alhasil 5 Agustus mereka ajukan kasasi di Mahkamah Agung tahun 2020. Di bulan Desembernya tahun 2020 mereka dikabulkan permohonan kasasinya, sehingga status saya sebagai anak sah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, karena waktu mereka mengajukan kasasi itu, mereka memberikan satu set kopi kepada saya, kasasinya beserta bukti-bukti di lampirannya. Salah satu bukti-buktinya itu adalah akta lahir dari ketiga abang-abang tiri saya itu, yaitu Mukhtar Wijaya, Indra Wijaya, dan Franky Usman Wijaya, yang saya merasakan keganjilan waktu saya membaca akta lahir itu. Akhirnya saya melalui kuasa hukum pada waktu itu untuk menanyakan keabsahan dari akta lahir tersebut kepada kantor Dukcapil yang mengeluarkan akta lahir tersebut. Nah, dibalas oleh Dukcapil Makassar bahwa akta lahir 2 dari 3 orang yang saya lakukan itu tidak ada di buku register, alias tidak terdaftar dan tidak pernah dikeluarkan oleh Dukcapil Makassar. Oleh karena itulah pada tanggal 24 November tahun 2021 saya ke Bareskrim melaporkan tindak pidana pemalsuan yang waktu itu sudah saya dapatkan bukti laporan polisinya, sehingga sampai sekarang prosesnya masih berlanjut. Nah, kira-kira begitu Pak Alvin yang bisa saya jelaskan. Makasih Pak Freddy. Jadi untuk singkatnya tadi, ini perkara adalah sebenarnya berarti sengketa ya Pak ya. Betul. Awal mulanya ini sengketa iya. Menurut Bapak adalah ada sesuatu kejanggalan. Pembagian ini, kenapa pembagian ini kok tidak kelihatannya nggak pas gitu kan? Betul. Mungkin saya tambah sedikit Pak, maaf Pak. Kejanggalan akta tersebut adalah tidak disebutkan dari mana asal hartanya dan kemana sisanya. Plus waktu pembagian tidak ada surat keterangan hak waris atau SKHW. Maka itulah saya gugat di Pengadilan Jakarta Selatan. Silahkan Pak. Betul. Oke, jadi langkah Bapak untuk menggugat itu sudah benar dan sudah bagus kalau menurut kacamata hukum. Nah, yang kami pengen tahu ini selanjutnya Pak, setelah melaporkan ke pihak kepolisian, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Pak? Sejak Bapak melaporkan pidana dugaan pemalsuan itu. Iya. Pihak kepolisian setelah mendapatkan laporan saya, mereka mengecek lagi satu kali lagi ke Dukcapil Makassar Pak, untuk mengetahui konfirmasi keabsahan itu betul atau tidak. Dan setelah kembali, mereka menyatakan bahwa itu betul, tidak ada buku register, di buku register tidak tercatat, dan mereka sudah membuktinya, di buku registernya juga sudah fotokopi oleh mereka dan sebagainya, sehingga sudah solid sekali bahwa itu betul-betul tidak ada akta lahir itu. Nah, plus pihak kepolisian juga sudah memanggil kuasa hukum dari mereka pada saat mengajukan kasasi itu. Waktu kasus ke Mahkamah Agung, mereka serahkan kepada kuasa hukum, itu sudah dipanggil juga, tapi memberikan keterangan yang berbelit-belit lah kepada penyidik Mabes Polri. Nah, sekarang langkah hukumnya masih berjalan, hanya masih di tahap penyelidikan, belum sampai ke tahap penyidikan. Nah, kira-kira sampai situ Pak. Oke, makasih Pak. Oke, Pak Freddy tadi ceritanya sangat menarik ya, yang saya dengar ini. Nah, satu hal Pak yang kita mau tahu sebenarnya, Bapak ini dengan adanya hal seperti itu, kerugian Bapak ini apa Pak? Apakah Bapak mengalami kerugian? Ya, sudah pasti ya Pak, karena menurut peninggalan almarhum saya itu kan pasti meninggalkan warisan yang tidak sedikit sebagai mantan salah satu orang terkaya di Indonesia, di mana kami ini hanya mendapatkan warisan 1 miliar rupiah. Ya, yang saya rasa itu sangat-sangat tidak masuk di akal. Jadi otomatis kerugian saya dengan penetapan anak saya dibatalkan oleh kasasi Mahkamah Agung itu, otomatis kerugian saya adalah
saya tidak lagi bisa menuntut mereka untuk atas hak waris saya yang saya sudah cek melalui konsultan-konsultan di luar negeri yang mempunyai aset ratusan triliun rupiah. Itu Pak kira-kira. Oke. Terus saya boleh bertanya Pak, tujuan Bapak melaporkan itu sebenarnya apa Pak? Tujuan Bapak melaporkan pidana itu? Karena mereka mengajukan kasasi itu ya menggunakan akte palsu Pak. Jadi saya tidak terima, kan negara kita negara hukum Pak. Betul. Jadi kalau masa orang sekelas konglomerat bisa memiliki akte otentik palsu Pak. Iya. Jadi kan ini kan tugasnya Polri kita untuk mengklarifikasikan, apalagi mereka ini kan memiliki perusahaan yang sebagian besar semua adalah TBK Pak. Oke. Jadi otomatis kan kalau memang terbukti bahwa ini palsu, mereka berarti juga membohongi para investor kan Pak. Baik. Oke. Makasih. Jadi begitu teman-teman, hari ini kami mendapatkan seorang tamu, Bapak Freddy Wijaya ya, yang dimana Bapak Freddy Wijaya secara resmi memberikan kuasa kepada LQ Indonesia Law Firm untuk membantu penanganan. Nah, saya mau menambahkan dari sisi hukumnya. Tadi kalau teman-teman sudah melihat dari sisi fakta kronologi kejadian ya, kronologi faktanya nih. Nah, sebenarnya dari kronologi hukum bagaimana ini kita lihat ya. Jadi gini teman-teman ya. Tadi Bapak Freddy udah bilang bahwa ada dugaan pemalsuan. Nah, di dalam sebuah perjanjian atau perikatan ya, baik itu mau menggugat, mau bagi harta warisan, hal terpenting itu adalah itikat baik sebenarnya. Itikat baik atau bahasa hukumnya itu utmost of goodwill, utmost of good faith. Ya, itu wajib ada. Ya, jadi semua tuh kalau nggak ada itikat baik itu nggak sah di situ ya. Jadi syarat-syarat perjanjian itu pun diatur di pasal 1320 Jungto 1338 KUH Perdata. Di 1320 jelas harus ada objek, harus ada di situ apa orang empunya yang ada legalitasnya di sana ya, terus ada untuk tujuan yang halal di sana. Jadi ini sudah diatur sebenarnya di pasal 1320 1338. Nah, teman-teman yang menjadi menarik di sini adalah jadi secara hukum saya melihat kasus ini simpel sekali. Bagaimana seseorang yang tidak ada bisa mengambil barang atau hak milik Pak Freddy Wijaya? Jadi ini sebenarnya kasus pemalsuan ini lebih dari sekedar pemalsuan. Ya, jadi gini teman-teman ya, diduga dipalsukan adalah sebuah akte lahir atau birth certificate. Nah, akte lahir inilah menjadi dasar dia membuat apa? KTP, paspor, menjadi dasar dia memberikan kuasa ke lawyer, memberikan dia kuasa atau legal standing untuk mengajukan gugatan atau menjawab gugatan di situ ya. Jadi kalau legal standingnya nggak ada, nggak sah, maka otomatis konsekuensi hukumnya adalah segala akibat hukum yang terjadi itu batal demi hukum Pak. Itu akibat hukum yang terjadi. Sehingga, mohon maaf, seharusnya pun yang pembagian warisannya pun atau dia misalnya si terlapor ini, jadi terlapor ini kan ada beberapa orang ya, di sini ada 3 orang Indra Wijaya, Mukhtar Wijaya sama Franky Usman. Kalau memang akte lahir beliau-beliau ini palsu atau tidak terdaftar, berarti secara hukum di Indonesia orang ini nggak ada. Ketika dia kagak ada, bagaimana dia bisa mendaftarkan sesuatu? Satu. Kedua, mereka misalnya pemilik sebuah perusahaan, Pak. Kita anggaplah perusahaan Sinarmas, ABC Sinarmas misalnya, atau CDF Sinarmas. Ternyata mereka bertiga ini ada sebagai direksi nih atau komisarisnya. Kira-kira ketika akte pendirian notaris perlu dong Pak pakai KTP dong. KTP KK untuk menentukan jati dirinya. Kalau itu palsu, apa yang terjadi Pak? Kira-kira dengan akte notaris tersebut, akta pendirian dan direksi, otomatis bermasalah nanti. Ketika itu bermasalah, apa yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan mereka yang sekarang sedang berjalan? Berarti berjalan dengan ilegal.
Berarti segala tindakan hukum yang terjadi di perusahaan itu, ya secara hukumnya itu ilegal atau melawan hukum. Ya, jadi disinilah tugas kepolisian. Kalau saya bilang tadi yang Pak Freddy bilang ini sangat baik ya, sangat bagus ya. Kenapa? Bahwa beliau ini mengharapkan kepolisian itu untuk menegakkan hukum, karena sebagai warga negara yang baik itu merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara untuk melaporkan ketika terjadi dugaan pidana. Nah, beliau ini sudah melakukan nih pelaporan. Ya, udah ada nih STTPL-nya dari Mabes yang diterima oleh Ditipidum di sini ya. Ya, saya rasa setiap warga negara yang sudah melaksanakan kewajiban nanti tergantung dari pihak kepolisian, karena kewenangan ada di kepolisian. Sebenarnya unsur yang dilaporkan ini kan pemalsuan, tapi pemalsuan ini kalau saya lihat di surat laporan ini ada 3 pasal yang dilaporkan. 1 263, 2 264, yang ketiga 266. 263 ini adalah pemalsuan surat palsu ya. Sedangkan 264 adalah pemalsuan akta otentik. Jadi palsu tapi akte otentik yang dipalsukan, bukan surat biasa. Kalau 263 surat biasa dipalsukan. Kalau 264 itu surat yang sudah berbentuk akte otentik. Akte otentik itu adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah ya, yang berwajib. Nah, 266 itu beda lagi, memberikan keterangan palsu di dalam akte otentik. Nah, kita nggak usah bahas 3 pasal ini. Jadi sebenarnya kepolisian nih kalau kalau memang mau menjalankan tugasnya dengan benar, simple kok. Yaitu apa? 263 itu barang siapa, ya kan, kalau yang ayat 1-nya membuat surat palsu. Kalau 2 adalah menggunakan surat palsu. Ya, pengguna surat palsu pun ancaman hukumannya sama dengan pembuat. Jadi di sini seharusnya minimal mereka ini terkena ayat 2 menggunakan. Karena kenapa? Akte lahir itu pasti digunakan untuk membuat KTP. KTP itu tidak mungkin ada tanpa akte lahir. Paspor pun dia bisa bikin pasti butuh akte lahir di situ ya. Jadi minimal orang tersebut ini menggunakan akte lahir tersebut untuk apa? Yaitu untuk membuat sebuah akte otentik. Ya, dan disinilah timbul pemalsuannya itu timbul, teman-teman ya. Jadi unsurnya barang siapa sudah tahu kita. Barang siapa yaitu si para terlapor ini ya kan, menggunakan surat palsu. Menggunakannya jelas. Tinggal nanti KTP yang dia pakai buat di pengadilan. Jadi kan pengadilan itu ada surat dimasukin pengadilan. Ya toh, tinggal kita misalnya panggil panitranya dipanggil, "Panitra, ini barang bukti akte kelahiran. Siapa yang naro?" Nanti kan mungkin panitra bilang, "Oh, itu lawyer si tergugat. Nama lawyernya misalnya ABC, advokat ABC panggil loh, advokat ABC. Kamu dapatkan akte lahir ini, kamu gunakan untuk di pengadilan. Dapat dari mana?" Nanti kan dia bilang, "Oh, saya dapat dari klien saya." Ya kan, nah dari situlah sebenarnya simple sekali untuk mengetahui digunakan oleh siapa yang menggunakan. Nah itu sudah jelas, barang siapa menggunakan surat palsu. Nah unsur surat palsu taunya dari mana? Simple Pak. Sudah ada surat keterangan di Dukcapil yang menyatakan tidak terdaftar. Jadi akte lahir itu yang mengeluarkan akte lahir itu adalah di Dukcapil ini ya, di Dukcapil. Itu yang mengeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Nah kalau kita udah tanya di Dukcapil dan dia sudah ada tanda tangan pejabat tertera sama stempelnya di sini, ini berarti sudah jelas sah nih. Dia menyatakan dia nggak pernah mengeluarkan itu, di sini tidak ada registernya, nggak terdaftar di sini akte kelahiran pada di Dukcapil. Apa yang terjadi? Jadi kalau tidak terdaftar pada di Dukcapil, otomatis teman-teman, ya kan ya kita nggak butuh. Sebenarnya saya nggak butuh mengajari penyidik Pak, tapi ini simpelnya sebenarnya. Karena video ini juga bersifat edukasi pada masyarakat, unsurnya ini simpel 263. Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu, udah itu aja. Barang siapanya udah tahu, yaitu si para terlapor dengan sengaja. Kita tahu sengaja gimana ya? Dia nyuruh. Ketika dia menyuruh lawyernya dia mendaftarkan barang bukti tersebut, namanya nyuruh sengaja nggak? Ya. Pasti sengaja dong. Lo sana ya, nah, kan dia nyuruh. Barang siapa dengan sengaja, ya kan, menggunakan. Kenapa menggunakan? Dimasukkan ke dalam
gugatan itu menggunakan surat palsu. Nah, taunya surat palsu dari sini, ini palsu. Selesai unsurnya. Jadi sebenarnya seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau secara awam orang yang nggak ngerti hukum, seluruh unsur di pasal 263 ini sudah terpenuhi. Jadi seharusnya nih dengan mudah penyidik bisa menaikkan dari level lidik ke level sidik di situ. Nah, masalahnya lagi adalah jangan sampai nanti ada oknum, karena biasanya kan di dalam kasus-kasus besar itu apalagi melibatkan pejabat, melibatkan orang-orang konglomerat berduit itu kadang Pak ada Pak ya oknum-oknum, ya kita bicara oknum, bukan polisinya. Institusi Polri itu baik. Yang brengsek itu oknum-oknumnya. Ya kenapa ya? Mereka terima suap, merekayasa kasus. Nah ini yang kami harapkan tidak terjadi dalam kasus Bapak Freddy Wijaya. Karena kenapa? Kasus ini akan menjadi sorotan nasional. Semua melihat. Jadi sebenarnya yang menjadi taruhan di sini bukan hanya penanganan kasus ini, tapi reputasi Polri. Kalau Polri jujur bersih, ya kan, ini simple kok. Tinggal naikin sidik di situ. Ini kan saya lihat ada surat panggilan ya Pak ya. Surat undangan kepada Bapak Franky Usman Wijaya di sini. Ada surat panggilan terhadap Bapak Indra Wijaya di sini ya. Panggilan dari polisi Pak. Ini saya tahu Bapak waktu itu mereka hadir nggak? Tidak ada yang hadir. Nggak ada hadir ya. Nah ini juga ya. Jadi maksudnya gini loh, izin. Namanya polisi itu adalah aparat penegak hukum. Wajib kita hormati. Wajib. Jadi hukumnya itu KUHAP itu menyatakan kalau dipanggil polisi itu seharusnya wajib hadir. Kalau nggak hadir yang seperti ini sebenarnya ini melecehkan Polri, ya kan? Melecehkan orang Polri butuh minta keterangan kok kamu nggak mau hadir, kan aneh di situ. Jadi maksud saya biasanya ya Pak, orang kan berani karena benar. Takut, kalau dia takut ada salahnya nih. Iya. Kalau memang dia benar, kenapa tinggal datang polisi, Pak polisi? Enggak kok, ini akte lahir saya yang kemarin saya taruh di pengadilan asli kok. Nih buktinya, nih aslinya. Tunjukin dong, kasih dong ke polisi. Bener nggak Pak? Kooperatif dong. Nah ini sedangkan Pak Freddy ini sudah kalau menurut saya sangat kooperatif. Kenapa? Beliau datang loh kantor polisi, beliau bikin loh laporan. Ya kan, jadi dengan gentle sudah datang membuat laporan. Beliau ini sudah menyerahkan kepada aparat penegak hukum, kepada pemerintah untuk menindaklanjuti. Jadi beliau ini nggak main premanisme, nggak ngambil main hakim sendiri, tidak di situ. Nah seharusnya Bapak Indra Wijaya ini, Bapak Franky Usman, ya ini mereka bertiga ini seharusnya apa? Taat demi hukum dong, datang dong. Kalau kalian datang ke polisi hanya takut, bagaimana itu, ya kan? Ini kan aneh. Dan lagi KUHAP itu juga menyatakan kalau memang orang nggak kooperatif, sebenarnya nanti Pak polisi itu bisa melakukan yang namanya penjemputan paksa, panggil paksa, atau dia bisa melakukan cara persuasif. Ya mungkin kalau dalam didik belum bisa jemput paksa, polisi bisa datengin ke kediaman mereka, didatengin, minta untuk diperiksa. Itu bisa itu, dan itu sering terjadi Pak. Ya jadi ini kalau saya lihat bahkan nih udah 2 kali loh undangannya loh. Jadi yang pertama nih permintaan data informasi, ini manggil udah sampai 2 kali nih. Bulan Mei sama bulan April nih. April dipanggil, Mei dipanggil lagi. Jadi kalau menurut saya sih kalau orang nggak punya etikat baik itu ya unsur kesengajaannya justru nanti malah makin kelihatan. Jadi himbauan saya kepada Pak Indra Wijaya, Pak Franky Wijaya, dan Pak Mukhtar Wijaya, ayolah kooperatif, datanglah kepada pihak kepolisian. Kalau memang Anda benar, tunjukkan bukti bahwa akte lahir Anda benar. Kalau akte lahir Anda tidak benar, kenapa? Karena gini loh, Anda mengambil perusahaan milik Pak Eka Cipta, Anda mengaku sebagai anak Pak Eka Cipta. Yang namanya mengaku sebagai anak, perlu ada legal standing Pak. Nah, legal standing itu adalah akte lahir. Jadi di akte lahir yang kalian kasih ke pengadilan menyatakan bahwa misalnya Indra Wijaya anak sah dari Bapak Eka Wijaya. Nah, tapi kalau ternyata akte lahirnya itu palsu, apa yang terjadi? Berarti kan anak siapa Anda ini menjadi pertanyaan. Ya loh.
kalau memang sampai akte lahir ini palsu, karena ini bukan pernyataan Alvin Lim yang menyatakan itu palsu, Disdukcapil yang menyatakan ini tidak terdaftar. Ya, jadi di sini kami minta kepada aparat kepolisian untuk berani menegakkan hukum, ya, untuk berani menegakkan hukum. Karena kenapa? Kalau pemalsuan seperti ini aja yang sudah di depan mata polisi tutup mata, nanti kalian akan diketawain oleh masyarakat, gitu loh. Ya kan, masa sih polisi takut sama penjahat? Kan lucu nanti jadinya kayak begitu. Apalagi polisi misalnya kerjasama atau menerima perintah dari penjahat, ya, dalam tanda kurung penjahat ini pemalsu, ya, penjahat, kriminal kerah putih di situ. Jadi tolong Bapak kepolisian, kalau memang mereka tidak kooperatif, segera naikkan sidik. Itu kan hukumnya seperti itu, segera naikkan sidik. Ya kan, panggil saksi ahli. Dengan data yang dimiliki ini, unsur pidananya ada nggak nih? Kalau akte lahirnya palsu, itu kan simbol sebenarnya, toh. Tinggal mau atau tidak polisi melakukan. Saya nggak meragukan lah kemampuan Polri, Pak. Karena kenapa? Ya kan, kita Habib Rizik aja kabur kemana-mana, dia tangkap cepet kan bisa. Dia pakai pengawal, dia tembak pengawalnya bisa kok, dia mampu kan. Dalam situasi-situasi. Masa ini melawan orang yang nggak kabur, diam di tempat, kagak berani di situ. Jadi tolong agar ini bisa ditindaklanjuti. Nah, terakhir Pak Freddy, kalau Bapak di depan Bapak ada Bapak Kapolri, kira-kira pesan apa yang Bapak mau sampaikan kepada Bapak Kapolri terkait penegakan hukum ya, terkait dalam proses hukum ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Alvin. Pak Kapolri yang saya hormati, apabila Bapak berkenan setelah adanya laporan polisi saya dan setelah ada bukti-bukti yang sudah saya dapatkan, sudah saya berikan kepada penyidik, saya mohon sekali kepada Bapak untuk bisa segera memeriksa ketiga terlapor ini. Dengan kata lain, tolong bisa digelar perkara dan bisa naik ke dalam proses penyidikan ya Pak Alvin ya. Betul. Jadi itu sangat sekali saya harapkan supaya bisa menjernihkan apakah betul ketiga konglomerat ini yang juga merupakan saudara-saudara tiri saya, ya, pemegang perusahaan TBK, menggunakan akte lahir yang diduga palsu dalam rangka membatalkan status anak saya, penetapan anak sah saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih atas perhatian Pak Kapolri. Baik, terima kasih Pak Freddy. Jadi demikian masyarakat, mari kita pantau apakah Kapolri ya berani, kalau memang ini terbukti, berani nggak dia tangkap dan dia tahan para konglomerat ini, ya kan? Kalau memang dia berani, ya kan, berarti benar hukum masih panglima. Tapi kalau sampai Kapolri saja takut terhadap seseorang yang kami sudah berikan bukti loh. Ya, jadi bukan hanya tuduhan kosong. Ini sudah ada laporan polisi dan sudah ada bukti awal yang sudah kami berikan. Kalau memang Kapolri tidak berani ya sudah, berarti hukum sudah bukan lagi panglima di negara ini. Tolong masyarakat, para netizen, awasi kasus ini ya, karena kenapa? Kasus-kasus seperti inilah yang biasa hilang dan menguap ya tanpa adanya penegakan hukum. Ya, dan itu yang kita tidak mau, karena seperti perintah Bapak Kapolri, Presiden Jokowi, ya, Bapak Presiden bilang hukum itu panglima, tapi Mahfud MD bilang dengan tegas bahwa hukum itu adalah industri hukum, ya, banyak jual beli kasus. Nah, itu yang kita tidak inginkan, teman-teman ya. Jadi tolong Bapak Kapolri, tadi sudah dengar permintaan dari Bapak Freddy Wijaya, ini bukan tentang satu orang tertentu dan bukan tentang duit atau harta, tapi adalah tentang kebenaran. Orangnya punya hak atau tidak punya hak. Jangan kita biarkan orang yang nggak punya hak menggunakan surat palsu untuk mengambil hak milik orang lain. Itu yang tidak benar. Ya kan, bukan masalah uangnya loh. Saya membela Pak Freddy ini bukan karena uangnya. Tapi apa? Beliau ini dizolimin oleh saudara tirinya menggunakan akte yang palsu. Ini nggak boleh. Kalau memang aktenya asli, ya kan, berarti keputusan hakim sah. Tapi kalau alat bukti yang digunakan oleh hakim adalah hasil dari tipu muslihat, maka putusan itu pun nanti akan dibatalkan. Tapi semua tolak ukurnya ada di laporan polisi pemalsuan ini dulu. Ini harus dibuktikan.
Dan ini butuh keberanian Kapolri ya. Jadi saya harap Kapolri bisa menjadi Kapolri yang jantan, bukan menjadi Kapolri yang banci ya. Tolong bereskan kasus ini, tegakkan hukum di Indonesia. Supaya apa? Supaya Bapak Kapolri makin dihormati dan supaya institusi Polri makin dihargai oleh masyarakat. Terima kasih netizen atas bantuannya. Tolong dibantu share video ini karena kenapa? Video ini bukan hanya menyangkut Pak Freddy, tapi ini adalah keseharian kita, teman-teman. Jadi suatu saat Anda berselisih dengan rekan kerja Anda, dengan musuh Anda, ya kan, Anda ke polisi, ini yang sering terjadi. Ya kan, tiba-tiba mungkin ada dugaan masuk angin ya. Jadi penegakan hukum ini sangat penting. Kontribusi bapak-bapak sangat penting di dalam di dalam penegakan hukum supaya hukum ini bisa berlaku di Indonesia. Terima kasih, salam cerdas hukum.